Terbongkar fakta ijazah palsu dan manusia palsu. Joko Widodo meski sudah banyak diketahui internal PDI P yang membongkar sejumlah fakta kepalsuan sosok Joko Widodo seperti antara lain diungkap Jarod Saiful Hidayat dan Andreas Pareira, meski sebelumnya secara tegas sudah dibongkar oleh Baathor Suryadi, sosok Joko Widodo itu mempunyai sejumlah perbedaan nyata dengan sosok pria yang pas. Fotonya digunakan untuk foto di ijazah Fakultas Kehutanan UGM maupun surat nikah dengan foto sama yang nyata sekali berbeda dengan sosok Joko Widodo yang kemudian bergelar Raja Solo setelah dia disebut sebagai Raja Jawa oleh Budi Arya Setiadi. Fakta menunjukkan bahwa pemalsuan itu terungkap di antaranya mulai dari riwayat hidup yang kemudian berupaya untuk dihapus karena jejak rekam itu terbukti ada yang melompat jauh, misalnya pengakuan sosok mendiang Profesor Sri Adiningsih yang secara jelas menjadi sosok yang lahir tahun 1960 tapi coba ditutupi. Sedangkan Joko Widodo sesuai pengakuan lahir di tahun 1961, kemudian di tahun 1974 Sri Adiningsih yang seharusnya sekolah lebih dulu dari Joko Widodo karena usia mereka beda setahun. Tapi kita ikuti saja riwayat versi Sri Adiningsih di mana dia mengaku dia menjadi teman seangkatan Joko Widodo di tingkat SMP. Maka mereka lulus SMP tahun 1978, kemudian beda SMA di mana Joko Widodo kemudian mengikuti pendidikan di SMA 6 Surakarta. Celakanya, di masa itu belum ada SMA 6 Surakarta. Yang ada SMPP 40 Surakarta. Di masa itu, seharusnya setiap siswa SMA tahun masuk tahun 1978 akan lulus SME di tahun 1981, bukan 1980. Tapi karena kebusukan rezim Orde Baru di bawah Daud Yusuf, dia menambah masa pendidikan 1 semester atau 6 bulan, sehingga di masa itu, seharusnya siswa SMP 1975 akan lulus tahun 1980. Masa pendidikan bukan berkurang, seperti terjadi pada Joko Widodo. Lulus di tahun 1980, padahal jelas sekali, lulusnya seharusnya 1981, seperti dialami Sri Adiningsih, yang kemudian berkarier di pendidikan, sampai menjadi profesor di mana dia bisa lulus tahun 1981 dan jadi doktoranda alias DRA pada tahun 1985. Karena dia menempuh pendidikan ekonomi, sehingga lulus lebih cepat, hanya 4 tahun, sampai menjadi magister, doktor kemudian profesor. Karena riwayat pendidikan yang kacau dan banyak melompat, maka sejumlah berkas mulai dihapus setelah sejumlah kepalsuan ini terbongkar. Jadi Joko Widodo jika memang masuk Fak Kehutanan UGM, dia masuk 1981, lulus paling cepat 1986, bukan 1986. Jadi itu ijazah siapa? Aneh UGM bisa kecolongan dan mau mengikuti kehendak pemalsuan dan nafsu serakah keluarga Solo dari sejumlah fakta, khususnya pengakuan Sri Adiningsih sebagai pernah seangkatan dan satu SMP dengan Joko Widodo. Maka jelas Joko Widodo jika benar pernah masuk Fakultas Kehutanan UGM, maka seharusnya dia masuk mulai 1981 bukan 80. Semua tertulis jelas di riwayat hidup resmi yang coba dihapus KPU. Tapi yang namanya bangkai sudah pasti akan tercium menyengat meski berupaya dihapus. Melakukan gugatan di PT UN meminta supaya UGM membuka data-data Jokowi, tapi mereka banding. Saya rasa ini ada tangan-tangan Pratikno bermain di sini. Dengan oval, nanti masalah itu akan didalami oleh Bang TB. Jadi saya hanya berharap kepada Kapolri Pak Listio Sigit, kepada Pak Prabowo Subianto untuk mengupas tuntas kasus ijazah Jokowi ini supaya tidak berlarut-larut. Kami mohon segera turunkan pasukannya ke Pasar Pramuka, segera periksa apa yang kami laporkan hari ini, orang-orang yang terlibat dalam pembuatan ijazah itu. Agar apa? Agar benar-benar terang benderang masalah ini. Ini harus pada pemalsuan ijazah palsu Jokowi, bukan lagi pada kriminalisasi terhadap kami, saya, Kang Rijal, Bu Kurnia, Mas Roy, Dr. Tifa.
Ini harus tetap diarahkan kepada pemalsuan ijazah palsu Jokowi. Saya berharap polisi tidak lari dari itu. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, sebagai pelapor atau pendumas.